Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba, di mana Tanjiro bersama Zenitsu dan Inosuke yang berangkat menjalankan misi lagi bersama Uzui Tengen, sang pilar suara. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 71 versi Komiku. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 71 ini, Tanjiro bersama Zenitsu dan Inosuke menjalani misi baru memasuki distrik bunga atau lokalisasi. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro bersama Zenitsu dan Inosuke berjalan menuju lokasi distrik bunga bersama Uzui Tengen, sang pilar suara. Dengan lantang, Uzui-san berkata jika dia ini adalah dewa dan Tanjiro, Zenitsu, serta Inosuke adalah sampah. Dia memerintahkan mereka untuk mengerti dan menerima kenyataan itu baik-baik. Jika Uzui-san memerintahkan mereka jadi anjing, maka jadilah anjing. Kalau dia memerintahkan jadi monyet, maka jadilah monyet, dan seterusnya. Serta mereka harus terus berusaha membuat Uzui-san terkesan. Mendengar ucapan konyol yang pilar suara itu lontarkan, membuat ketiga pemburu iblis itu langsung terdiam kebingungan. Dalam hatinya, Zenitsu merasa jika orang yang mereka bertiga ikuti ini adalah orang sinting. Tiba-tiba Tanjiro bertanya kepada Uzui-san apa yang dia kuasai sebagai seorang dewa. Mendengar pertanyaan konyol itu, Zenitsu tidak menyangka jika Tanjiro bisa termakan oleh omongan pilar sinting itu. Namun Uzui-san menanggapinya dengan penuh kebanggaan. Dalam hatinya, Zenitsu berkata jika barusan itu adalah pertanyaan bodoh juga, dan harusnya pilar sinting itu tidak mengharap banyak dari Tanjiro. Uzui-san menjelaskan jika dia adalah dewa yang menguasai keindahan, yaitu dewa perayaan. Dalam benaknya, bagi Zenitsu, pilar yang ada di depannya ini cuma orang bodoh saja yang menguasai seluruh orang bodoh lainnya. Konyolnya, Inosuke juga ikut-ikutan menanggapi. Dia berkata jika dia adalah raja gunung dan senang berkenalan dengan dewa perayaan. Sesaat, mereka semua terdiam mendengar ucapan dari Inosuke itu. Lalu, dengan ekspresi tanpa dosa, Uzui-san malah bertanya balik dengan apa yang Inosuke bicarakan barusan. Dan baginya itu sangat menjijikkan. Zenitsu sangat kaget karena baginya pilar sinting yang ada di depannya ini tidak beda jauh dengan Inosuke. Bahkan menurutnya, Uzui-san malah lebih menjijikan. Zenitsu merasa tidak nyaman dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, karena baginya cuma dia saja yang masih normal dan dikelilingi oleh orang-orang seperti mereka ini. Uzui-san memberitahu mereka bertiga kalau lokasi rumah Wisteria yang akan mereka tuju sekarang ini berada di distrik bunga atau distrik lokalisasi tempat di mana iblis bisa tinggal. Rencananya, mereka akan mempersiapkan rencana di rumah bunga tersebut. Lalu, Uzui-san mengajak mereka bertiga untuk kelanjutan perjalanan. Namun tiba-tiba dia menghilang. Seketika, Tanjiro dan Inosuke terkejut, apalagi Zenitsu yang melihat pilar suara itu dapat menghilang dengan begitu cepatnya. Akan tetapi, ternyata Uzui-san meninggalkan mereka bertiga dan berlari menuju rumah Wisteria dengan begitu cepatnya. Dengan sigap, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke langsung mengejar pilar suara itu. Singkat cerita, akhirnya mereka semua sampai di rumah Wisteria yang berada di distrik bunga. Orang-orang yang tinggal di rumah Wisteria itu membantu para pemburu iblis dan tidak meminta imbalan sama sekali. Sesampainya di situ, Uzui-san dengan sok berlagak jadi bos memerintahkan mereka seenaknya saja guys. Beberapa saat setelah mereka istirahat, Uzui-san memberitahu Tanjiro dan kawan-kawan jika setelah mereka berhasil menyusup ke distrik bunga atau distrik lokalisasi, mereka akan mencari istri dari Uzui-san terlebih dahulu. Di sisi lain, Uzui-san akan mencari informasi mengenai iblis di sekitar area lokalisasi. Mereka bertiga mendengarkan instruksi yang Uzui-san katakan sambil meminum teh dan camilan yang dihidangkan. Sedangkan Zenitsu tiba-tiba terkejut dan langsung mengomeli pilar suara itu. Dia salah sangka dan mengira jika Uzui-san menggunakan mereka bertiga untuk mencari calon istri. Sontak, Uzui-san malah mengomeli balik Zenitsu jika dia sedang salah paham. Namun, belum selesai Uzui-san memberikan penjelasan, dengan ekspresi marah yang berlebihan itu Zenitsu berkata jika orang aneh seperti Uzui Tengen ini tidak akan pernah populer. Namun, dia malah meminta anak buahnya untuk memburu iblis dan mencarikannya seorang istri. Uzui-san makin marah. Dia menjelaskan jika istrinya itu sebenarnya sudah menyelinap di distrik bunga untuk mengumpulkan informasi tentang iblis. Namun tiba-tiba komunikasi mereka terputus. Makanya dia mengajak yang lainnya mendatangi distrik bunga. Setelah mendengarkan penjelasan itu, akhirnya Zenitsu bisa diam sesaat.
Tapi setelah itu dia malah menghina Uzui-san lagi. Sambil marah-marah, Uzui-san melemparkan banyak surat ke arah Zenitsu. Ternyata surat-surat itu dari istri Uzui-san yang dikirim melalui gagak. Bahkan jumlahnya sampai sangat banyak. Melihat surat yang sebanyak itu, Tanjiro bertanya, apakah istri dari Uzui-san sudah berada di distrik itu sejak lama? Sambil berekspresi sebal, Uzui-san menjawab jika dia sebenarnya mempunyai 3 istri. Mendengar jawaban tersebut, sontak Zenitsu langsung over kaget gitu guys. Dia seakan tidak percaya jika orang sinting seperti Uzui Tengen ini bisa mampu mempunyai 3 istri. Bahkan Zenitsu mengira jika Uzui-san telah berbohong. Namun saking sebalnya melihat ekspresi yang Zenitsu tunjukkan, Uzui-san langsung memukul perut Zenitsu dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan itu bahkan sampai membuat Zenitsu tergeletak dan lemas. Tanjiro bertanya kepada Uzui-san. Di dalam surat tersebut, Uzui-san telah mengingatkan mereka untuk tidak menarik perhatian. Tanjiro bingung bagaimana caranya mereka berempat bisa melakukannya tanpa harus menarik perhatian orang lain. Uzui-san menjawab kalau mereka semua harus menyamar. Sebenarnya dia tidak begitu menyukai rencana itu, tapi tidak ada cara lain. Mereka semua hanya perlu melakukan suatu hal dan mulai menyelinap. Uzui-san bercerita kalau ketiga istrinya itu adalah kunoichi terhebat. Dia dan ketiga istrinya percaya jika distrik bunga yang mereka selidiki ini adalah tempat ideal bagi para iblis untuk bersembunyi. Buat kalian yang belum tahu, kunoichi itu adalah istilah untuk ninja perempuan guys. Nah, saat Uzui-san menyelinap ke distrik bunga sebagai pelanggan, dia tidak bisa menemukan jejak iblis sama sekali. Karena itulah Uzui-san mengajak Tanjiro dan kawan-kawan menyelinap, tapi bukan sebagai pelanggan namun sebagai pelayan. Uzui-san bersama ketiga istrinya telah memperkecil jumlah toko atau rumah yang terlihat mencurigakan menjadi 3 toko saja. Jadi Tanjiro dan kawan-kawan akan mencari ketiga istri Uzui-san di sana dan sekalian mengumpulkan informasi tentang iblis juga. Istri Uzui-san yang pertama bernama Suma, berada di rumah Tokito. Istri Uzui-san yang bernama Makio berada di rumah Ogimoto. Dan terakhir yang bernama Hinamatsuru berada di rumah Kyogoku. Mendengar penjelasan itu, konyolnya dengan ekspresi tanpa dosa Inosuke malah berkata kalau mungkin ketiga istri dari Uzui-san sudah mati semua. Tanjiro yang mendengarkan respon dari Inosuke seperti itu langsung panik. Sedangkan Uzui-san sambil marah-marah langsung memukul perut Inosuke seperti halnya Zenitsu barusan. Dan seketika Inosuke juga langsung tergeletak dan lemas. Distrik lokalisasi Yoshiwara adalah tempat hiburan malam, di mana nafsu dan pesona dari pria dan wanita berkumpul menjadi badai cinta dan kebencian. Distrik lokalisasi disebut juga distrik bunga karena sesuai namanya, tempat ini memiliki bentuk seperti bunga. Pelacur yang bekerja di sini biasanya dikarenakan mereka miskin atau dijual akibat terlilit hutang, sehingga membuat kehidupan mereka menjadi sangat sulit. Tapi sebagai gantinya, kebutuhan sehari-hari mereka telah dijamin. Kalau mereka sebagai pelacur dan bisa meningkatkan posisi mereka sendiri, maka mereka bisa saja dibeli oleh keluarga besar yang kaya untuk dijadikan bagian dari keluarga mereka. Yang paling menonjol dan berbeda di antara mereka disebut sebagai oiran. Mereka adalah wanita yang memiliki kecantikan, pendidikan, dan prestasi. Sedangkan untuk bertemu dengan oiran yang memiliki peringkat tertinggi itu tidak mudah. Agar bisa bertemu mereka, para pengunjung harus sering datang ke distrik lokalisasi, seolah mereka saling bersaing untuk bertemu dengan oiran itu. Beberapa saat setelah itu, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke dirias dan dirubah penampilan mereka menjadi gadis-gadis cantik. Namun konyolnya, hasil dari riasan tersebut sangat jelek. Namun Uzui-san tetap nekat aja menawarkan ketiga gadis jelek itu dengan nama Zenko, Sumiko, dan Inoko ke tempat 3 toko yang mereka targetkan tadi. Salah satu pemilik dari ketiga rumah itu juga berkata kalau ketiga gadis yang Uzui-san bawa itu jelek semua, karena mereka baru saja membeli gadis baru beberapa hari lalu. Namun salah satu pemilik rumah yang perempuan tiba-tiba berkata jika mereka bisa menerima salah satu dari ketiga gadis jelek itu. Dan akhirnya mereka mengambil Tanjiro yang menyamar sebagai gadis bernama Sumiko. Lalu dengan polosnya pun Tanjiro menjawab jika dia akan berusaha dengan keras. Setelah itu, Uzui-san bersama Zenitsu dan Inosuke berjalan menuju sisa rumah yang mereka targetkan. Di perjalanan, Uzui-san mengeluh karena mereka semua seperti tidak berguna saja. Dia cuma bisa menjual ketiga gadis jelek itu dengan harga yang murah. Mendengar keluhan tersebut membuat Zenitsu menjadi merasa jengkel. Dia berkata jika dia tidak akan berbicara lagi sama pilar sinting itu. Tapi Uzui-san merasa jika Zenitsu bisa marah karena mereka harus menyamar menjadi gadis dengan penampilan yang sangat jelek itu. Namun maksud dari Zenitsu tidak demikian. Alasannya karena penampilan dari Uzui-san itulah yang membuat Zenitsu marah.
Kenapa cuma dia saja yang berpenampilan layaknya pria normal pada umumnya? Sedangkan mereka bertiga harus dirias dengan begitu jeleknya. Beberapa saat setelah itu, dari depan mereka tiba-tiba banyak orang yang berkumpul. Uzui-san yang melihat hal itu menyadari jika itu adalah parade Oiran. Dan saat itu yang keluar adalah Oiran bernama Koinatsu dari rumah Tokito. Pelacur dengan peringkat tertinggi akan menyambut salah satu pelanggan mereka. Menurut Uzui Tengen, gadis itu sangat elok dan punya banyak pengikut. Akan tetapi, dengan ekspresi over paniknya itu, Zenitsu bertanya, apakah dia adalah istri dari pilar sinting itu? Karena bagi Zenitsu, gadis itu terlalu cantik untuk jadi istri dari ketiga istri yang Uzui Tengen miliki. Uzui-san menanggapi Zenitsu dengan marah-marah dan memukul wajahnya, sambil berkata jika itu bukanlah istrinya. Harusnya Zenitsu tahu akan hal itu karena nama Oiran itu ada di dalam daftar yang mereka bahas sebelum berangkat. Inosuke berkomentar jika gadis itu berjalan terlalu lambat. Menurutnya, kalau ada di gunung, dia bisa saja langsung mati. Tiba-tiba ada seorang wanita pemilik rumah yang melihat penampilan dari Inosuke itu dan mendekatinya. Lalu wanita tersebut mengajak bicara Uzui-san dan meminta untuk mempekerjakan seorang gadis yang dia bawa, sambil memperkenalkan diri jika dia berasal dari rumah Ogimoto. Wanita tersebut ingin mengambil Inoko atau gadis samaran dari Inosuke sebagai pekerjanya. Otomatis, Uzui-san langsung menerima tawaran tersebut dan akhirnya satu gadis pun terjual lagi. Beberapa saat setelah itu, Uzui-san cuma melihat Zenitsu dengan wajah juteknya itu. Karena tinggal dia saja yang sampai sekarang masih belum laku guys. Zenitsu sendiri merespon wajah sinis dari Uzui-san dengan ekspresi berlebihan seperti biasanya. Apakah nantinya Zenitsu yang menyamar sebagai gadis bernama Zenko juga akan laku dibeli oleh rumah yang mereka targetkan? Dan mungkinkah setelah ini Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke akan menemukan istri dari Uzui Tengen? Atau justru malah menemukan iblis yang sedang bersembunyi lebih dulu? Sayang sekali, Manga Kimetsu no Yaiba chapter 71 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 71 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro dan Inosuke yang menyamar menjadi gadis telah berhasil dibeli oleh dua rumah yang mereka targetkan. Sehingga tinggal sisa Zenitsu saja yang belum laku guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh iya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.